Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan jikalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah tengah minggu. Meskipun secara virtual, tetapi mari kita tetap bersyukur untuk kita memuji Tuhan. Mari kita mengawali ibadah tengah minggu malam hari ini dengan kita bersama-sama pujikan sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Jikalau kami bersama-sama, Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami ibadah tengah minggu. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong kami di saat kami mendengar sabda-Mu, biarlah kami membuka mata hati kami supaya firman-Mu ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara di dalam kasih Kristus. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di hari Kamis ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Sang mempunyai kerajaan surga, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus membukakan hati kami sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31 sampai dengan 34, dengan tema nanti adalah menanamkan ajaran kebenaran. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya akan ajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara menaikkan sebuah pujian yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saya ketika saya merasakan khawatir, ketika saya merasakan kecemasan. Dan pujian itu indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walaupun tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
sayangmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara merasakan hatinya khawatir, hatinya berat? Tuhan, aku tidak tahu, Tuhan, apa yang akan hadapi nanti, Tuhan. Bagian anak muda mungkin bingung, setelah nanti aku kuliah, setelah aku lulus SMA, nanti apakah bisa kuliah? Bagi sudah kuliah, apakah nanti setelah aku kuliah bisa dapat kerja, apakah aku bisa lulus? Kadang-kadang kita ada rasa khawatir. Atau mungkin bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bekerja saat ini di masa pandemi seperti ini, bingung dan khawatir, apakah Tuhan, apakah nanti pekerjaanku bisa tetap langgeng, apakah aku bisa mencukupi keluargaku, apakah aku bisa keluargaku bisa makan. Bagi mbah-mbah mungkin ya sudah lama sakit, Tuhan, apakah saya bisa sembuh? Tuhan, apakah nanti Tuhan mau pulihkan? Tuhan, apakah nanti setelah aku mati aku akan bisa bertemu sama Engkau? Apakah aku masuk surga? Mungkin ada rasa khawatir di dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, yuk kita jangan khawatir. Sebuah perintah dari Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebuah perintah dari Tuhan, tidak boleh khawatir. Nah, sebetulnya khawatir itu apa, Bro? Khawatir itu adalah, kalau kita baca di dalam KBBI, dalam Ngomong Besar Indonesia, itu adalah rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah terhadap sesuatu yang belum diketahui. Jadi karena kita tidak tahu, karena kita tahu masa depan, sehingga kita menjadi khawatir. Karena kita tidak tahu hari esok, apakah hari esok itu akan menjadi lebih baik daripada hari ini, apakah hari esok itu akan lebih cerah begitu, sehingga kita menjadi khawatir gitu. Karena keinginan kita, pastikan kita pengen, aku pengen nanti kalau setelah lulus dapat pekerjaan, aku pengen gajiku naik, aku pengen dapat mencukupi kebutuhan keluarga, aku pengen nanti ketika mati masuk surga. Tetapi kita kan tidak tahu hari esok. Itu membuat kita khawatir. Pertanyaannya adalah, apakah khawatir itu dosa atau bersalah? Khawatir itu akan menjadi bersalah itu ketika rasa cemas kita, rasa khawatir kita itu melebihi kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan itu mampu menolong. Sampai dengan melupakan Tuhan. Ketika kita khawatir sampai lupa bahwa ada Tuhan, kita sampai melupakan Tuhan, sehingga kita merasa cemas sampai dengan mungkin stres, depresi begitu. Itu menjadi bersalah. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dengan jelas bahwa yuk kita jangan khawatir. Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Bapak Ibu, saya bacakan ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Burung-burung tidak nandur, tidak membuat lumbung-lumbung, tapi Tuhan pelihara, bisa makan, bisa tumbuh, bisa menghasilkan anak-anaknya, bisa berbuah. Bunga bakung di padang pun juga begitu. Tuhan dandani, Tuhan pelihara. Padahal dia tidak ngapa-ngapain, tinggal tumbuh. Apalagi kita manusia yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin Tuhan pasti juga akan pelihara. Maka firman Tuhan pada hari ini sangat jelas bahwa mengatakan, jangan kamu khawatir, jangan lupakan Tuhan.
datang kepada Tuhan. Setiap kekhawatiran kita berikan kepada Tuhan. Kekhawatiran secara umum itu adalah, kenapa kita kok bisa muncul rasa khawatir? Khawatir itu datangnya dari mana toh sebetulnya? Jadi khawatir itu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan begitu, pertama kali muncul itu ketika Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Tuhan. Kemudian Tuhan mencari Adam dan Hawa takut sama Tuhan, khawatir sama Tuhan. Nanti kalau ketemu Tuhan bagaimana? Itu muncul pertama kali. Jadi khawatir itu sebetulnya sama seperti dosa yang sudah bersifat universal, semua orang mengalaminya. Khawatir pun juga dialami oleh semua orang. Secara garis besar, kalau boleh saya tiga hal yang membuat kita khawatir. Yang pertama adalah khawatir karena kita sudah melakukan kesalahan, sama seperti Adam tadi. Adam dan Hawa ketika melakukan kesalahan, dia mencari cara bagaimana supaya Tuhan tidak marah dengan cara dia berpakaian dan segala macam. Sama mungkin dalam kehidupan kita pernah melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, biasanya ada rasa takut dalam hati kita melakukan ini ya gitu. Terus kita berusaha nutup-nutupi cucuk nanti bagaimana caranya supaya orang lain tidak mengetahui. Karena kita khawatir kalau orang tahu nanti jadi bersalah. Sehingga justru kadang kita menjadi semakin berdosa dengan cara berbohong. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, dibereskan. Minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku sudah melakukan kesalahan ini. Dibereskan. Yang kedua, takut karena akan mati. Mungkin ketika kita ditanya, apa kamu nanti ketika mati takut enggak? Begitu. Ada orang, enggak takut. Begitu. Tapi ada juga orang yang merasa takut. Banyak orang yang sampai. Kenapa merasa takut? Karena tidak tahu kapan mau matinya. Begitu. Kematian itu adalah sebuah misteri. Tapi kebenarannya adalah, firman Tuhan temanya adalah, kebenarannya adalah ketika kita semua yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, yakin dan percaya sama Tuhan Yesus, ada jaminan keselamatan. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita jalani hari ini sampai dengan kita finish nanti kita mati, tetap berkobar Yesus. Dan yang ketiga, rasa takut akan kehidupan keseharian kita yang kita jalani saat ini. Yang tadi saya katakan, kita mungkin tidak tahu apa besok anak kita makan apa, kita khawatir dengan kebutuhan hidup kita khawatir dengan pekerjaan kita khawatir dengan pasangan hidup kita khawatir apakah nanti dapat pasangan atau tidak, dapat pekerjaan atau tidak, begitu. Itu yang kadang-kadang masih muncul dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bersama-sama pada hari ini adalah, yuk jangan khawatir. Bahwa setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, indah rencana Tuhan. Mungkin kita tidak tahu akan masa depan, kita tidak tahu akan hari esok, tetapi Tuhan Yesus tahu. Burung saja dipelihara, bunga di padang saja dihiasi oleh Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Kuncinya apa supaya kita tidak khawatir? Yaitu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya adalah mencari kerajaan Allah. Bagaimana mencari? Datang kepada Tuhan. Ketika kita mencari kerajaan Allah, berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku ini manusia lemah. Tuhan, aku ini manusia yang tidak berdaya. Kiranya Tuhan memampukan menjalani hari-hari ini. Karena saat ini kan kondisinya baru seperti ini, apalagi kondisi sama saat ini seperti ini ya, dalam pandemi.
kita menyerahkan. Karena mari kita mencari Tuhan. Waktunya kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Merasa tidak mampu dan kita menyerahkan segala ketidakmampuan kita, kelemahan kita kepada Tuhan. Itulah mencari kerajaan. Sehingga dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, betul. Semuanya, apa yang kita khawatirkan itu akan ditambahkan kepada Tuhan, pada kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala gelisah kita, kecemasan kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu adalah mencukupi, Tuhan itu pemelihara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebagai manusia masih kadang merasa khawatir. Oh Tuhan, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami. Kami menyerahkan segala kecemasan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, Sang Sumber hidup, Sang Sumber pemberi itu memberikan kepada kami kemampuan untuk menjalani hari-hari ke depan yang kami tidak tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.